Adapun topik pada video kali ini, materinya yaitu adalah osmoregulasi. Setiap makhluk hidup pasti melakukan proses-proses fisiologis tubuh, salah satunya menjaga homeostatis tubuh, dijaga agar semua keseimbangan komponen dalam tubuh tidak berubah walaupun dalam keadaan lingkungan yang berubah. Homeostatis tubuh akan dijaga saat melakukan salah satu proses, yaitu osmoregulasi. Maka akan timbullah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan osmoregulasi? Adapun pengertian osmoregulasi yaitu adalah proses pengaturan keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh atau air dan darah dengan tekanan osmotik lingkungan atau habitat perairan. Osmoregulasi memiliki hubungan dengan sistem ekskresi di mana hubungan osmoregulasi dan sistem ekskresi yaitu sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak diperoleh tubuh kemudian dikeluarkan melalui alat ekskresi menyebabkan cairan di dalam tubuh akan seimbang dengan keadaan lingkungan. Selanjutnya, alat ekskresi pada ikan. Sistem ekskresi ikan sama seperti hewan vertebrata atau bertulang belakang lainnya yang memiliki banyak fungsi. Fungsi sistem ekskresi ikan yaitu untuk regulasi kadar air tubuh, mengeliminasi sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein dan menjaga keseimbangan garam. Berikut adalah gambar bagian ikan. Selanjutnya, alat ekskresi pada ikan terdiri atas 3 yaitu insan, kulit, dan ginjal. Yang pertama, insan pada ikan berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Kemudian yang kedua, kulit. Kelenjar kulit mengeluarkan kelenjar agar tubuh menjadi licin. Ketiga, sepasang ginjal berfungsi untuk mengeluarkan urin. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang osmoregulasi pada ikan. Yang pertama, ikan air tawar dan yang kedua, ikan air laut. Pertama, ikan air tawar. Jika diperhatikan dari gambar ginjal air tawar, memiliki glomerulus yang lebih besar sehingga penyaringan metabolisme berjalan lebih cepat. Kemudian yang kedua, ginjal pada ikan air laut. Ginjal pada ikan air laut ini tereduksi atau bahkan tidak ada sehingga penyaringan hasil metabolisme berjalan lambat sedikit urin yang dikeluarkan. Dan kemudian selanjutnya yaitu osmoregulasi pada ikan air tawar. Osmoregulasi pada ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Insan ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Ginjal akan memompa keluar kelebihan air sebagai air semi. Ikan air tawar harus selalu menjaga dirinya agar garam tidak larut dan lolos ke dalam air. Ginjal mempunyai glomeruli dalam jumlah banyak dengan diameter besar. Ini dimasukkan untuk lebih dapat menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air semi sebanyak-banyaknya. Kemudian selanjutnya
yaitu osmoregulasi pada ikan air laut. Osmoregulasi pada ikan air laut, urin yang dihasilkan mengandung konsentrasi air yang tinggi. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis melalui kulit. Untuk itu, insan ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Untuk mengetahui kehilangan air ikan minum air ikan minum air laut sebanyak-banyaknya. Dengan demikian berarti pula kandungannya akan meningkat dengan cairan tubuh. Kemudian insan ikan mengeluarkan kembali ion-ion tersebut dari darah ke lingkungan luar karena ikan laut dipaksa oleh kondisi osmotik untuk mempertahankan air. Volume air semi lebih sedikit dibandingkan ikan air tawar. Tubuli ginjal mampu berfungsi sebagai penahan air. Jumlah glomeruli ikan air laut cenderung lebih sedikit dan bentuknya lebih kecil daripada ikan air tawar.